organisasi bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang akreditasi A hanya naik sedikit, hanya 2. Jadi hanya 2 yang akreditasi A hanya 2. Alhamdulillah Perisai Kebenaran mendapatkan akreditasi A kembali. Kemudian di tahun 2019-2021 yang sekarang kita jalani itu ada 524 organisasi bantuan hukum seluruh Indonesia. Itu meningkat, jadi naik. Jadi jumlah pemberi bantuan hukum semakin setiap periode itu mengalami kenaikan. Namun demikian di 2019-2021 yang akreditasi A juga malah turun dari 12 menjadi 9, dan alhamdulillah LBH Perisai termasuk akreditasi A. Jadi masuk di dalam akreditasi A. Jadi alhamdulillah jadi kita termasuk pemberi bantuan hukum yang 3 kali berturut-turut itu mendapatkan akreditasi A dari Menteri Hukum dan HAM. Di sini disebutkan lembaga pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Jadi tidak hanya LBH. Tapi juga organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini ada dari organisasi, contohnya ada LBH NU, LBH Nahdlatul Ulama. Itu juga saya lihat ada beberapa LBH NU yang mendapatkan akreditasi. Kemudian di Muhammadiyah ada LBH Aisyah. Itu juga ada beberapa yang mendapatkan akreditasi. Kemudian perguruan tinggi. Perguruan tinggi mungkin perguruan tingginya para peserta ini yang notabene banyak juga atau mayoritas dari Fakultas Hukum, saya yakin juga ada yang masuk di dalam OBH yang terakreditasi. Jadi pemberi bantuan hukum terdiri dari LBH dan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud ini di dalamnya ada LBH dari NU, LBH dari Muhammadiyah, itu. Kemudian dari LK, kalau di sana namanya berbeda-beda, mungkin ada yang LKBH, ada yang LBH, dan termasuk juga perguruan tinggi. Next. Kemudian objeknya, jadi tadi subjeknya, kemudian objeknya. Siapa yang menjadi penerima bantuan hukum? Penerima bantuan hukum adalah orang atau setiap orang atau kelompok orang miskin. Jadi penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Jadi setiap orang atau kelompok orang miskin berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Next. Asas-asas bantuan hukum yang pertama adalah tentang terkait dengan keadilan, pertama keadilan. Kemudian persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Yang dimaksud keadilan dalam asas bantuan hukum adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Kemudian yang dimaksud dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Kemudian yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Kemudian asas efisiensi. Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Perlu kami sampaikan kepada para peserta kursus,
Dari tahun 2013 ini yang menjadi salah satu catatan kita